Oke, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Sobi. Semester baru, semangat baru, tentunya ada masalah dan tantangan baru. Pada kurikulum 2013 ada muatan materi baru yaitu tentang statistik inferensi. Pada level SMA, materi ini sebagai pengantar dan nanti porsinya lebih banyak kalian dapatkan di dunia kampus. Statistik inferensi ini banyak sahabat hebat gunakan nanti di akhir masa perkuliahan ketika menyusun skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3-nya. Oleh karena itu, bagi sahabat hebat yang nanti penelitiannya melibatkan data atau berbasis data, ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Kali ini, sahabat Kak Sobi, Kak Bay akan menjelaskan materi ini dengan sangat jelas. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam serial statistik inferensi. Nah, ini mungkin bagian yang terakhirnya ya, tentang uji hipotesis. Kadang-kadang di sekolah nggak sampai sini ya, tapi nggak apa-apa kan kita pelajari supaya dapat tambahan ya, bagi saya juga ya, juga bagi teman-teman. Kenapa sih perlu uji hipotesis? Nah, karena begini, hipotesis itu kan asumsi ya, asumsi atau perkiraan atas parameter suatu populasi. Jadi memperkirakan, perkiraannya begini nih, ya. Nah, jadi sesuatu yang kita belum tahu dengan pasti. Nah, tentu saja asumsi tadi bisa benar, bisa salah. Nah, karena dia bisa benar bisa salah, maka perlu kita uji untuk menentukan kebenarannya. Nah, gunakan apa? Ya, gunakan uji hipotesis. Ini akan kita pelajari ya. Nah, hipotesis itu, dalam pengujian hipotesis kita membuat dua pernyataan atau dua hipotesis ya. Ada hipotesis 0 atau H0 biasanya ditulis begitu, yang merupakan asumsi atau klaim atas parameter populasi saat ini. Ya, jadi misalnya tanpa adanya perlakuan tertentu gitu. Contoh misalnya begini ya, misalnya ya, DNF kan kita kenal sekarang metode 4 kuadran. Nah, sebelumnya kan setiap intensif atau pengajaran di PPLS Ronin itu belum menerapkan metode itu. Ya, jadi kondisi sekarangnya nih sebelum diterapkan 4 kuadran itu adalah menggunakan metode yang ya semuanya dibahas gitu ya, tidak mengacu kuadran. Ya. Nah, kemudian sudah sekian lama ada pemikiran dari Pak Arif gitu ya, bahwa keadaan gini sudah berlangsung berlama, apakah kita pernah mengadakan pengujian atau enggak, benar-benar sudah baikan ini atau enggak begitu ya. Nah, maka Pak Arif mengeluarkan sebuah tata cara pembelajaran baru yang dikenal dengan istilah 4 kuadran. Nah, yang diperkirakan gitu kan ya. Nah, yang diperkirakan punya kelebihan dari metode sebelumnya. Nah, kemudian kedua metode itu diuji. Ya, benarkah seperti itu atau enggak? Nah, maka diterapkanlah kalau kita bikin begitu ya, hipotesis nolnya adalah, nah, hipotesis nolnya nih kan di situ kondisi saat ini ya. Nah, bagi yang status quo kan bilang begini ya, status quo nih bilang
kondisi saat ini lebih baik, atau mungkin metode baru tidak lebih baik dari kondisi saat ini. Itu bagi status quo. Nah, di pemerintahan juga begitu kan biasa ya. Ya, petahana bilang gitu kan. Nah, calon yang baru tuh nggak mungkin lebih baik dari saya, ya, kemungkinan lebih jelek. Itu status quo bilang. Nah, yang penyodor alternatif tentu ya punya asumsi yang berlawanan dengan kondisi saat itu atau kondisi status quo. Pasti gitu ya. Kalau dia nggak punya asumsi yang tidak berlawanan, ya ngapain dia bikin alternatif gitu kan? Saya punya alternatif H1 apa? Sama seperti Anda, ya kan, nggak mungkin gitu kan ya. Nggak mungkin calon gubernur misalnya Anies Sandi sama persis nih akan jiplak yang seperti yang dilakukan Ahok, persis sama. Gaya ngomongnya sama, ininya sama, ya ngapain calonnya jadi wagub, cawagup gitu. Itu contohnya, dia punya sesuatu yang baru ya. Biasanya ya H0 itu dengan harapan ditolak ya, karena sudah melihat kondisi saat ini yang bagaimana gitu. Kalau bagus kan ngapain dia ngadain usulan ya, bagus gitu ya, amat sangat bagus nih metode ya, sudah paling tinggi, nggak bakal lagi bisa diperbaiki karena sudah puncak misalnya kan kita percuma juga ngadain metode yang baru. Pasti sudah melihat kondisi saat ini sudah menurun dengan berbagai macam indikasi, mungkin ya kan bisa ya, ada indikasi siswa turun gitu kan, maksudnya tingkat isian, nah gitu kan, apa istilahnya, tingkat isian kelas rendah misalnya ya, kok banyak yang kosong gitu kan, atau tingkat kedatangan siswa yang kurang ya, siswa tidak bersemangat, nah itu kan mungkin tanda-tanda bahwa status quo perlu direvisi gitu misalnya ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, harapannya ditolak. Nah, kemudian hipotesis alternatif itu harapannya diterima ya. Nah, kenapa diterima? Karena ada kecenderungan atau data awal itu gitu ya, yang bisa perlunya hipotesis nol itu diganti gitu tadi. Kira-kira begitu ya kalau kita bayangkan. Nah, ini misalnya saya tidak ada yang lebih baik dari saya, jadi tetap pilihlah saya, lanjutkan misalnya begitu kan ya. Nah, sementara hipotesis saya lebih baik dari ini ya, karena misalnya bisa ya, saya pernah jadi gini, saya pernah jadi guru ini, saya pernah ikut pelatihan macam-macam ya. Nah, itu kan sebagai data awal. Tapi untuk menguji suatu premis yang tidak ada kecenderungan sama sekali, atau tidak ada data awal yang mendukung bahwa dia harus ditolak gitu misalnya, atau harus diterima, sama sekali plain datar aja, pokoknya ini ada pernyataan, gimana ngujinya ya, walaupun sebenarnya itu dalam kehidupan nyata yang nggak ada ya begitu ya. Ini ada, saya ngomong nih, ada pernyataan ya, kita nggak punya kecenderungan apa-apa, oke aja sama pernyataan itu, nggak pengen ganti dia gitu kan, misalnya nggak pengen ngerubah, nggak punya juga data awal untuk mendukung perubahan. Nah, biasanya kan nggak ada yang kayak begitu ya. Tapi kalau di soal-soal ada ya. Andaikan itu ada bagaimana? Nah, caranya letakkanlah pernyataan atau premis tadi pada H0. Jadi H0 itu adalah pernyataan tersebut. Nah, kalau ditanya lah kenapa begitu? Karena H0 tadi apa, harapannya ditolak. Dalam filosofi keilmuan ya, biasanya apa? Setiap pernyataan dari orang, dari ilmuwan A bilang ini, saya sudah menemukan ini, langsung oke, setuju enggak ya gitu ya, nggak percaya gitu kan, semua nggak percaya dulu ya, nggak percaya ya, jadi ditolak dulu gitu kan ya. Nah, jadi makanya itu mungkin alasannya dalam filosofi ilmu begitu, pernyataan apapun tentang keilmuan ditolak ya. Jadi kalau ada orang bilang saya adalah penemu ini, ditolak, nah gitu ya, nggak percaya ya gitu ya. Lain kalau sama makanya kalau ilmuwan berbeda dengan kitab suci begitu ya. Nah, ketika Rasul ngomong gini, Abu Bakar bukan nggak percaya gitu ya, langsung
percaya. Nah, itu kan beda ya. Nah, jadi kalau ada kasus seperti itu, ada premis yang akan diuji saja tanpa ada kecurangan segala macam, maka H0-nya adalah pernyataan tersebut. Oke, ya, nanti kita lihat contoh soalnya. Ya. Nah, H0 biasanya ini dari referensi yang saya baca, ya, itu selalu bertanda sama dengan. Kecuali mungkin di buku PKS ya, di buku PKS bisa H0 itu bertanda kecil, besar, macam-macam ya, bebas. Tapi dari bacaan yang lain ya, saya mendapati bahwa H0 itu mesti bertanda sama dengan. Maksudnya sama dengan tuh bukan persis sama dia, bukan ya. Jadi maksudnya sama dengan itu bisa persis sama ya, bisa juga maksudnya kecil dari sama dengan, atau bisa juga maksudnya lebih besar dari sama dengan ya, lebih besar dari atau sama dengan. Itu ya pengertian, yaitu merupakan lawan dari H1. Nah, gitu ya. Itu kuncinya. Nah, coba bisa kita lihat di soal. Mungkin untuk soal-soal yang lain, walaupun pertanyaannya bukan menentukan H0, H1-nya, bisa juga kita gunakan itu ya. Coba lihat soal yang mana nih? Nomor 5 ya. Di buku ini nomor 5. Nah, ini ada tiga soal yang di poin soal nomor 5. Tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya untuk menguji pernyataan berikut. Nah, nggak ada keterangan apa-apa, coba uji aja gitu ya. Jadi masuk ke sini. Ya. Nah, di soal yang 5 bagian 1 gitu. Nah, H0-nya apa? H1-nya apa? Ini kan nulisnya ya. H0, titik 2, 1,2. Biasanya kalau rata-rata simbolnya itu mu. Nah, kalau proporsi persentase biasa simbolnya P ya. Nah, itu kita lihat di soalnya gini. 1. Pada pemilihan wali kota mendatang, proporsi yang memilih petahana tidak lebih dari 20%. Ingat, itu pernyataan yang tanpa kecenderungan, letakkanlah di H0 gitu ya. Jadi taruh di H0. Jadi ini apa? Proporsi kan? Berarti P. Nah, H0 itu P-nya sama dengan, sebenarnya kalau kita lihat bacaannya kan tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 20%. Nah, maka H1-nya P lebih dari 20%, begitu ya dari bacaannya. Nah, tentu ini penulisannya nggak biasa begini kan, tadi saya bilang sama dengan, ganti setelah kita temukan ini. Nah, ini sebenarnya ditulis sama dengan. Maksud sama dengannya apa? Ya tadi lawannya dari lebih besar itu lebih kecil, sama dengan 20. Itu cara bikin apa namanya H0 H1-nya. Nah, coba yang nomor 2 coba tentukan ya. H0-nya dan H1-nya. Ya, rata-rata berarti mu nih. Rata-rata curah hujan di Bogor selama bulan Januari adalah, ya. Jadi bulan Januari mu. Kalau adalah apa sih? Adalah ya nggak bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan ya. Sama dengan persis 400. Dia kan adalah sudah ya. Pernyataan begitu. Nah, tip H alternatifnya lawan dari ini. Kalau dia sama dengan, tentu di sini tidak sama dengan 400 begitu. Kalau yang tadi kok pakai lebih besar, kan dia bilang yang pertama tadi tidak lebih, berarti kurang sama dengan. Nah, setelah dapat lawannya tinggal dihapus aja. Itu masalah koreksi setelah lengkap gitu ya dari sisi penulisan ya. Nah, kenapa kok pakai sama dengan? Karena gini katanya ya, itu dianggap sebagai kondisi saat ini ya. Ya, saat ini berarti ya sama gitu ya, nilainya sama dengan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga. H0-nya apa? H1-nya apa? Ya. Rata-rata tinggi badan, rata-rata berarti mu ya. Mu, sini mu.
Rata-rata tinggi badan siswa SMA di Jakarta tidak kurang apa? Lebih sama dengan, ya, lebih sama dengan 160. Itu lawannya kurang dari 160. Udah begini kita biarkan. Nah, koreksi dikit ini ya. Kan aturannya harus sama dengan. Jadi, oke, sama. Nah, itu tadi ya. Kalau di PKS dia membolehkan. Tapi kalau nanti ketemu yang di PKS, nah itu biasanya ada tanda di H0-nya bisa kurang lebih. Tapi pembacaan dari kitab-kitab yang lain, gitu kan ya, itu dia mesti menggunakan tanda sama. Oke, ya. Ada lagi, misalnya soal nomor 6. Nomor 6 ini sudah ada kecenderungan. Nomor 6, lihat ya, dia ada kecenderungan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan setiap siswa untuk mendaftar di NF adalah 30 menit. Ya. Sistem pendaftaran baru yang sedang diuji cobakan diharapkan memangkas waktu pendaftaran. Dari 10 sampel acak diperoleh rata-rata 25 menit dan simpangan baku 6. Jadi ada indikasi, ya, ada indikasi atau kecenderungan atau data awal bahwa apa? Ya, sistem yang baru itu bisa nyampe 25. 25 itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari yang sebelumnya 30? Ya lebih kecil ya. Kan kalau dari sisi waktu berarti dia lebih kecil. Nah, makanya letakkanlah di sini. Ini H0-nya, ini H1. Yang kecenderungan itu yang bakal ditolak, berarti kan kondisi awal tuh bakal ditolak ya. Ya, jadi jangan taruh di sini 30-nya. Ya, nah, kondisi awalnya bakal ditolak. Kita isi dulu kondisi yang alternatifnya begitu. Ya, karena udah ada kecenderungan apa? Mu-nya apa? Dari 25 apa dari 30? Ya dari kondisi awal ya. Bukan dari 25. Ya, kondisi awalnya kan 30. Nah, terjadi metode baru apa? Mengindikasikan kurang dari 30, bukan kurang dari 25 ya. Maka bikinnya begini. Satunya adalah kurang dari 30. Gitu ya. Maka H0-nya di sini mu-nya apa jadinya? Kalau dia kurang, ya sudah sama aja ya. Kan mestinya begini, lebih sama dengan 30. Ya. Nah, tapi di sininya 30. Ya. Mungkin pertanyaan begini. Kok nggak begini aja? Nah, gitu tidak sama dengan 30. Gitu kan ya, kok nggak kan bisa juga dong ya, 25 itu kan tidak sama dengan 30. Oke ya. Sebenarnya adanya hipotesis alternatif itu adalah harapan gitu ya. Di soal yang di sini harapannya apa nih? Si sistem baru pengen nggak sama saja sama sistem awal apa pengen lebih rendah? Kepengennya apa gitu ya. Kepengennya kan lebih rendah dari 30. Bukannya yang penting nih ada sistem gue bikin gitu ya. Pokoknya nggak sama deh sama yang lama gitu ya. Yang lama kan 30. Pokoknya nggak sama. Nih sistem baru saya sampai 60 nih, 60 menit nih. Kan percuma ya. Jadinya jangan bilang begini ya. Nah, karena harapannya diterima. Masa terima begini? Kan nggak mungkin ya kalau sistem baru. Pengennya apa? Bukan sekedar tidak sama dengan sebelumnya, ya, nah, gitu. Bukan sekedar tidak sama, tapi pengennya lebih cepat. Nah, berarti ini, nah, gitu, ya. Nah, yang di sananya sebenarnya lebih besar sama dengan ya, tapi pengertian sama dengan 30 di sini artinya apa? Ya, lawan dari ini, kecil dari 30 di sini berarti lebih besar sama dengan 30, begitu ya. Ya, ada pertanyaan? Nah, oke, kalau tidak ada, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita meneruskan kembali bagian yang terpotong dari uji statistik, uji hipotesis. Nah, pada bagian ini bagian terakhir. Habis itu kita latihan soal, ya. Kita bahas tentang langkah-langkah uji hipotesis. Nah, yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Tadi sebelumnya sudah kita bahas. Nah, nanti ini bertujuan pada penentuan daerah penerimaan gitu ya, atau daerah penolakan. Ya, dari H0 dan H1 itu kita akan tahu apakah itu uji hipotesisnya satu arah atau dua arah. Ya. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan uji statistik terkait dengan distribusi variabel acak yang tepat. Ya, nah uji statistik yang akan kita gunakan itu menggunakan distribusi apa gitu ya. Cuma untuk kasus yang kita pelajari di SMA ini kita sudah tentukan ya, distribusinya adalah distribusi normal gitu ya. Atau kalaupun tidak normal, dia dapat didekati dengan distribusi normal dengan sampel yang dibuat lebih dari atau sama dengan 30. Nah, kemudian menentukan taraf nyata alfanya, ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud alfa itu? Ya, ini ada penjelasannya. Alfa itu adalah peluang kita melakukan kesalahan tipe 1. Nah, apa tuh kesalahan tipe 1? Yaitu peluang kita menolak H0. Nah, padahal H0 itu benar, ya. Jadi sebenarnya si H0 benar, tapi kita tolak. Nah, peluang kita melakukan itu sebesar alfa. Sementara di sisi lain, ya, ada yang namanya beta, itu peluang kesalahan tipe 2. Itu terjadi apabila kita menerima H0, padahal H0 itu salah. Nah, keduanya ini saling berkaitan, ya. Jika alfanya kita besarkan, ya, akibatnya betanya mengecil. Sebaliknya jika alfanya kita turunkan, kecilkan, maka akibatnya betanya membesar. Nah, karena bentuknya seperti ini ya, bisa dilihat di sini. Saya ilustrasikan ya. Nah, misalnya nih kondisi H0-nya begini ya. Katakanlah kita punya di sini nilai apa misalnya, nilai yang tadi kita sudah bahas, misalnya tentang aturan atau sistem penerimaan pendaftaran siswa di NF misalnya. Pada kondisi sekarang itu kan didapatkan waktu. Pada kondisi sekarang di sini, nah, itu waktunya adalah 30. Ya, tentu saja 30 itu nggak semua yang pas 30 ya. Dia akan mempunyai simpangan baku sekian gitu. Jadi kira-kira gambar PDF kurva normalnya begini, di 30 ya. Nah, kemudian dari penelitian awal itu didapat sistem baru itu bisa mereduksi waktu pendaftaran jadi 25. Nah, kira-kira itu alfanya di mana? Ini kan H0-nya ini ya. Nah, di sini H1. Ya. Jadi kalau misalnya gini, alfanya dibikin di sebelah sini gitu. Ini alfanya nih. Nah, segini alfanya. Nah, ini alfa. Nah, berarti yang ini nih yang pada garis yang sama gitu ya. Ini nilainya kalau bagi yang H0 ini kan berarti namanya Z alfa ya, gitu ya. Atau min kalau ini 30 ya, ini mungkin nggak sampai antara 30 sama 25 di sini ya. Nah, ini kita akan mendapatkan alfa sih. Jadi kesalahan yang bisa terjadi atau kita buat sebenarnya H0-nya benar, tapi kita tolak H0, itu kita melakukan alfa. Nah, yang ini nih pada
kurva PDF dari H1-nya, nah ini namanya beta di sini. Ya, kalau semakin kita ingin mengecilkan alfa gitu ya kita pokoknya pendukung status quo gitu ya. Nah, bagi pendukung status quo itu berarti alfanya harus dibuat kecil gitu ya. Alfanya misalnya kita buat kecil, pindah nih sampai sini deh. Nah, sampai sini ini kan terus ya gitu. Nah, gitu ya. Alfanya kita buat di sini nih. Oh, sini nih alfa. Nah, akibatnya apa? Ya, lihat. Ya, betanya membesar. Ya, jadi kalau kita percaya pada kondisi sekarang, nah itu kita berarti akan melakukan resiko. Ya, kita akan menerima H0 ini gitu kan ya. Padahal kondisi yang sudah terjadi adalah H1. Ya, jadi itu kesalahan yang kita lakukan besar ya. Padahal dia sudah H1 ya, sudah H1 tapi kita tetap menerima H0. Kita akan melakukan kesalahan sebesar kita lihat gitu ya. Jadi dia saling mempengaruhi. Nah, makanya untuk uji hipotesis yang bagus itu ya dikompromikan lah ini ya, seimbang. Ya, alfa dan betanya dibuat seimbang. Biasanya digunakan angka 5% gitu ya. Nah, kalau dia 5% kan kira-kira posisinya hampir sama ya. Kalau alfanya 5%, mungkin betanya juga sekitar itu ya. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat adalah menentukan daerah penerimaan dan daerah penolakan. Nah, berdasarkan apa tadi? Nah, ini jenis uji hipotesisnya, apakah satu arah atau dua arah. Yang satu arah bisa kita lihat di sini, H0-nya sama dengan M0, H1-nya lebih kecil, berarti daerah penolakan. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini gambarnya, ini Z ya, sudah Z ya. Kalau ini mungkin belum Z ya. Ya, nah bentuknya seperti ini. Jadi daerah penerimaan itu apabila nilai uji statistiknya tadi lebih besar dari nilai min Z alfa. Jadi kalau ini yang terjadi, nah kita menerima H0 ya. Tapi kalau nanti nilai Z-nya lebih kecil dari min Z alfa, di sini kita akan menolak H0. Nah, tapi tindakan menolak H0 itu akan beresiko gitu ya. Resikonya itu tadi, mungkin kita akan melakukan kesalahan, peluang melakukan kesalahan sebesar alfa. Untuk kasus yang sebelah kanan gitu ya, yang lebih besar, nah ini H0-nya ini, H1-nya begini ya, jadi alfanya di sebelah sini. Lihat, ini kan sebenarnya titik tengahnya ini simetrinya 0 ya. Maka kalau di sini min Z alfa ya, kalau ini juga 0 di sini. Maka penerimaannya adalah kalau dia Z hitungnya, Z nanti yang sini nilai uji statistik Z-nya itu kurang dari Z alfa, maka kita terima H0. Nah, kita akan tolak H0 apabila Z-nya lebih dari Z. Nah, sementara kalau uji dua arah itu uji hipotesisnya kan seperti ini. Mu-nya sama dengan mu 0, H1-nya mu-nya tidak sama dengan mu 0. Nah, tentu saja kita harus membagi ya ekornya gitu ya. Kalau ini kan satu arah, cuma ini satu arah. Kalau ini dua arah, maka di kiri kanan ada daerah seluas alfa per 2 ya. Nah, daerah penerimaannya bisa dilihat ya, nilai Z. Nah, nilai Z uji statistiknya harus berada di antara nih min Z alfa per 2 dan alfa per 2. Sementara penolakannya kalau dia berada di salah satu ekor ya, ekor kiri atau ekor kanan, atau Z-nya kurang dari Z alfa per 2, Z-nya lebih dari Z alfa per 2 ya. Nah, tentu saja tadi untuk menarik kesimpulannya itu kita membutuhkan Z. Nah, Z itu kita gunakan ini. Ini adalah rata-rata dari sampel yang kita peroleh ya. Nah, ini mu ini adalah nilai tetapan yang sudah kita tentukan pada H0-nya. Di sini nanti dimasukkan di sini. Ya,
ini kondisi sebelum ada perubahan. Nah, kemudian dibagi dengan tau per akar n. Ini adalah banyak sampel yang kita ambil, besar sampelnya. Atau kalau taunya tidak diketahui, kita bisa menggunakan standar deviasi atau simpan baku dari sampel. Itu pun kalau n-nya lebih dari sama dengan 30. Nah, sesudah itu sudah dapat ini, ya dibandingkan saja dengan daerah, batasan daerah penerima atau penolakan untuk menentukan hasil uji hipotesisnya. Kira-kira gitu langkah-langkahnya. Nah, kita bisa lihat ke soalnya ya. Dan mungkin kita bahas aja semuanya soalnya. Kita mulai dari soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini sudah langkah satunya sudah ditentukan ya. Jadi soal nomor 7 menentukan H0 H1-nya sudah. H0-nya adalah mu sama dengan 75, H1-nya mu-nya kurang dari 75. Nah, ini uji satu arah ya, uji hipotesis satu.